Indonesia merupakan negara yang penuh keberagaman. Hal ini bisa dilihat mulai dari budaya, bahasa, tempat wisata, hingga kuliner. Nah, berbicara soal kuliner, setiap daerah memiliki keunikan kuliner yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Termasuk Kota Bogor, kota hujan yang hari ini saya kunjungi. Bukan kali pertama saya berkunjung kemari, kira-kira hal baru apa ya yang akan saya dapatkan dan temukan di salah satu pusat UMKM asli Kota Bogor ini? Pemirsa, sekarang saya sedang berjalan-jalan di Kota Bogor dan saya pengen keliling-keliling kira-kira apa ya yang menarik dari kota ini. Terus ikuti saya di Pesona Indonesia. Mau yang mana teh? Oh, Kang, ini kalau kue pala crispy ini buatan yang ada di Bogor juga, Kang? Oh iya, yang di Galeri 100% Bogor Pisan ini semua produk UMKM Kota Bogor. Terus yang produk pala ini ada di Kampung Buntar di Kelurahan Muarasari, Bogor Selatan. Kalau misalkan pengen ke sana, kira-kira berapa menit ya, Kang, dari sini? Kalau dari sini sih sekitar 20 menitan sih teh. Oh, 20 Iya. menit aja. Makasih ya, Kang, Iya. ya. Nah, pemirsa, ternyata di Kota Bogor ini ada tempat pengolahan buah pala. Salah satu produknya adalah ini, kue pala crispy khas Papa. Saya pengen ngajak pemirsa untuk kita lihat bersama-sama ke sana, tetap di Pesona Manisnya Pala. Kang, mau bayar, Kang? Oh iya. Ini. Di Kota Bogor ini terdapat salah satu kampung yang bernama Kampung Buntar, bagian dari Kelurahan Muarasari yang terletak di sisi selatan Kota Bogor. Pada tanggal 28 Januari 2020 lalu, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian resmi memperkenalkan Kampung Buntar sebagai salah satu wilayah sentra penghasil olahan buah pala terlaris. Dan kegiatan tersebut ditandai dengan penanaman sebanyak 200 bibit pohon pala di atas lahan saung kelompok wanita tani yang secara simbolis didampingi oleh Dedi Arahim sebagai Wakil Wali Kota Bogor. Produk olahan buah pala ini diproduksi dan dikelola oleh warga setempat yang menghasilkan jenis makanan dan minuman seperti es pala, sirup pala, manisan pala, buah pala kering, permen pala, brownies pala, dan selai pala. Ini adalah sebuah potensi yang unik yang ingin aku kulik hari ini. Kampung Buntar itu awalnya masuk dalam Kabupaten Bogor ya. Kemudian setelah tahun 1990 masuk ke Kota Bogor, masuk ke Kecamatan Bogor Selatan. Yang seingat saya itu ketika saya kecil pohon pala itu banyak di tempat kami. Kemungkinan besar itu masuk tanaman pala di Bogor ini berawal dari penjajahan Belanda ya, kan mereka itu menyebar ke seluruh Indonesia, terutama Bogor, Cianjur, Sukabumi itu kan daerah terbanyak penduduk Belanda ya. Seperti itu, banyak perkebunan juga di daerah Jawa Barat. Mungkin dari situ sebarannya. Tahun 2000 itu kan ada banyak pengembang, orang-orang bikin rumah seperti itu. Nah, dari situ kan lahan yang punya warga itu sangat berkurang. Kayaknya ini tanaman pala perlu dipertahankan. Tanaman pala ini ketika panen, buahnya atau dagingnya itu dibuang. Kita inisiasi untuk digunakan olahan palanya itu. Jadi untuk daging buah yang dibuang itu kemudian kita olah menjadi olahan pala
melalui kelompok wanita tani. Untuk lebih memantapkan lagi, kita restorasi menjadi kampung tematik yang berbasis pertanian. Proses restorasi itu memang dilakukan pada saat itu diresmikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Bogor. Ya. Nah, berawal dari memang kebutuhan tadi untuk pemulihan atau mengadakan kembali supaya pohon pala ini lebih banyak lagi. Nah, gitu. Nah, restorasi ini memang kita kerjasama dan dibantu dan didampingi oleh Dinas Pertanian Kota Bogor. Sehingga terbentuklah waktu itu dan terjadilah kegiatan untuk melakukan restorasi. 28 Januari 2020, restorasi dilaksanakan di kampung tematik Kampung Pala. Setelah ada restorasi Kampung Pala, alhamdulillah kegiatan ekonomi di sini bergerak mulai dari tenaga kerja, kemudian juga dari pemasaran olahan pala itu sendiri sudah menyebar di Kota Bogor, masuk ke supermarket dan swalayan. Sebelum restorasi itu kurang lebih ada sekitar 500 pohon. Setelah restorasi menjadi sekitar tambahan 200 dan ditambah lagi menjadi 300, ada sekitar 1000 pohon. 1000 pohon ini tersebar di pekarangan warga dan masyarakat. Itu yang hanya luas satu hamparan ada di sini, kemudian di pekarangan warga yang ada di Kampung Buntar Muara Sari ini. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan lokal. Salah satunya adalah buah pala. Buah pala yang memiliki nama Latin Myristica fragrans merupakan tumbuhan yang berasal dari Kepulauan Banda Maluku. Sebagai rempah-rempah dengan nilai yang tinggi, buah, fuli atau salut biji, dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Buah pala Banda juga dikenal sebagai katalisator dari berbagai sejarah di Nusantara hingga dunia. Pada abad ke-6 Masehi, pala menyebar ke India, kemudian ke Konstantinopel dan menjadi mitos di belahan bumi lain. Lalu pada abad ke-13, para pedagang Arab telah menyimpulkan dengan tepat di mana asal-usul rempah pala berada, yakni di belahan timur pulau-pulau Nusantara. Akan tetapi, mereka merahasiakan lokasi ini dari para pedagang Eropa. Baru ketika Portugis mendatangi Asia Tenggara, pedagang-pedagang Eropa mendapatkan lokasi utama pala berasal. Buah pala berbentuk lonjong seperti lemon, berwarna kuning, berdaging dan beraroma khas karena mengandung minyak atsiri pada daging buahnya. Ketika sudah masak, kulit dan daging buah membuka, akan terlihat biji berwarna coklat yang terbungkus fuli merah. Tanaman pala merupakan tanaman yang cukup lama pertumbuhannya hingga masa panen. Panen pertama dilakukan 7-9 tahun setelah pohonnya ditanam dan mencapai kemampuan produksi maksimum setelah 25 tahun. Pohon pala dapat tumbuh hingga 20 meter dan usianya bisa mencapai ratusan tahun. Kang Asep, ini buah palanya. Kalau misalkan yang siap dipetik itu yang warna hijau bersih gini atau yang gimana, Kang? Yang siap petik itu hampir menguning, kayak kuning telur tuh. Oh, berarti malah ini masih dan ada burik-buriknya kalau bahasa sini. Burik itu apa, Mbak? Burik itu contohnya gini lah, kalau dijelasin susah, mending ngelihat contoh langsung. Ini nih, bukan yang kayak gini. Nah, itu masih kecil, sebetulnya belum layak panen. Nah, yang ini yang udah besar nih seperti ini. Oh, burik tuh yang gini-gini nih. Mungkin boleh dipetik tuh. Oh, boleh ya? Nah, ini tanda-tandanya, tapi sebetulnya ini juga belum terlalu tua nih. Oh, tapi gitu. sudah bisa. Tapi ini sudah bisa. Ya, buah pala itu adalah salah satu produk unggulan ya, bagian dari rempah-rempah. Dan memang ini sangat banyak manfaat sebetulnya buah pala. Dan buah pala ini juga di Kota Bogor itu udah sejak lama sebetulnya. Mungkin kalau dibilang sejak nenek moyang juga gitu ya. Tapi yang jelas memang buah pala ini berasal dari kawasan timur.
ya. Kita kenal juga ada buah pala Banda, dan terakhir itu ada buah pala yang dari Pakpak juga, daerah Papua. Mungkin masih waktu itu zaman Belanda, sehingga menyebar dan mencari rempah-rempah. Ada juga yang kemungkinan dibawa ke Bogor gitu ya. Untuk varietas yang cocok di Kota Bogor ada varietas Banda ya, yang dari Maluku, karena sudah ada semenjak zaman Belanda, dan akhirnya kita berikan bantuan varietas yang sesuai dengan spesifik lokasi yang cocok dengan iklim di Kota Bogor, yaitu varietas Banda. Bentuk buahnya bulat, kemudian besar, kemudian juga kalau matang akan menguning seperti itu. Tapi yang jelas di Kampung Buntar ini ada pala yang jenisnya beberapa. Satu ada yang buahnya tuh kecil, tapi dia punya biji besar gitu ya. Ada juga buah pala yang daging buahnya besar, tapi biji kecil gitu. Memang beberapa varietas seperti itu gitu. Nah, proses penanaman pala yang kami lakukan di sini memang awalnya memang di sini ini sudah banyak sebetulnya tanaman pala. Kurang lebih sekitar antara 200-300 pohon lah. Cuman waktu itu memang di Kampung Buntar ini karena ada penambahan pemukiman gitu ya, ada dari perusahaan, ada pengembang, sehingga pala-pala yang ada di kampung kami ini banyak yang punah. Nah, sehingga kami berpikiran bahwa ini perlu restorasi kembali seperti itu, supaya bahwa komoditas yang memang unggulan yang ada di kampung kami ini tidak punah dan tetap lestari. Seiring dengan perkembangan zaman ya, dan perkembangan penduduk, akhirnya banyak tanaman pala yang ditebang. Perlu adanya restorasi ya, jadi untuk mengembalikan kampung pala ini, kampung Muara Sari ini menjadi kampung pala seperti zaman dulu, bahwa di sini sudah menjadi sentra pala. Emang di Indonesia buah pala itu banyak tersebar di seluruh Indonesia. Cuman di Kota Bogor sendiri, kemudian di sini kampung pala ya. Kemudian kita restorasi lagi menjadi kampung pala 2020 ya. Jadi pada saat itu untuk melestarikan kampung pala yang sudah ada semenjak zaman dulu ya, seperti itu. Buah pala sebetulnya terdiri beberapa bagian ya. Kalau kita belah nih, kelihatan tuh pas dibuka, nah itu satu ada bagian yang disebut dagingnya, daging buahnya, itu bagian luar. Kemudian setelah dagingnya kita belah, kelihatan dagingnya, ada puli. Puli ini yang menutup biji. Yang terakhir kulit. Ya, kulit ini kan nanti kalau diolah ini akan dibuang kulitnya. Tapi bisa juga dimanfaatkan, dijemur sampai kering, itu tetap ada nilai ekonomisnya. Nah, kami itu fokus mengolah daging buah pala menjadi makanan dan minuman yang enak dan segar. Mulai dari daging buahnya itu bisa dibuat selai, dibuat sirup, minuman, dibuat cookies seperti nastar, isinya selai pala, kemudian ada kue pala crispy yang bisa dinikmati semua orang. Pala merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang banyak digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Biji dan fuli pala atau selaput biji kebanyakan digunakan sebagai rempah-rempah. Sementara daging buah pala sering diolah menjadi macam-macam produk pangan seperti sirup, manisan, jeli, hingga selai. Tahukah pemirsa nilai gizi yang terkandung pada setiap 100 gram daging buah pala adalah sebanyak 42 kalori, 0,30 gram protein, 0,20 gram lemak, 10,90 gram karbohidrat, 32 mg kalsium, 24 mg fosfor, 1,50 gram besi, 29,50 vitamin A, 22 mg vitamin C, dan 88,10 gram air.
Hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah maupun petani adalah daging buah pala, yang perbandingan hasil biji pala dengan daging buah pala adalah 1:4. Namun daging buah pala sampai saat ini masih kurang mendapatkan perhatian, karena dianggap kurang mempunyai nilai ekonomi jika dibandingkan dengan biji dan fulinya. Padahal daging buah pala merupakan komponen terbesar, yakni sebesar 77,9% jika dibandingkan dengan tempurung, yakni 5,1%, dan biji pala sebesar 17%. Perbedaan sumber daya alam dan keahlian lokal dalam membuat makanan akan menghasilkan sebuah identitas unik dari suatu kelompok masyarakat melalui kuliner. Ketika makanan ini dapat menjangkau dengan jangkauan yang lebih luas, maka makanan pun juga bisa menjadi identitas suatu negara. Bagaimana memanfaatkan daging buah pala yang tidak diolah oleh warga gitu, karena mereka kan biasanya hanya mengambil bijinya saja untuk langsung dijual ke pengepul, sedangkan daging buahnya itu mereka tidak manfaatkan, ya paling ada 1-2 orang itu mereka menjemur sampai kering, kemudian dijual ke pengepul dengan harga 2.000 per kilo kering. Kan sayang sekali ya gitu, harusnya lebih bernilai gitu. Nah dari situ saya coba mengembangkan manisan pala awalnya, karena ya hampir semua orang bisa ya bikin manisan pala. Proses pengolahan buah pala itu mulai dari setelah panen, kemudian kita kupas, kemudian kita cuci bersih. Nah hasil kupasannya itu kita bisa manfaatkan untuk pupuk cair seperti ekoenzim gitu, digabungkan dengan beberapa kulit buah lainnya. Kemudian ya bisa juga kalau kita lagi kesulitan waktu bisa ditampung aja di istilahnya lubang buat pupuk tanaman. Tadi kita sudah lihat beragam oleh-oleh di Galeri 100% Bogor Pisan. Salah satunya ada kue pala crispy khas Papa. Terus tadi kita juga udah lihat ya Bu ya, buah pala aslinya, bibitnya. Nah sekarang saya dengan Bu Nur pengen lihat proses pengolahan kue pala crispy khas Papa. Nah ini sudah ada bahan-bahannya. Ini yang pertama apa aja ini Bu? Oke, bahan-bahan untuk kue pala crispy itu kita ada mentega, kemudian ada gula halus. Ini, iya, kemudian ada telurnya 4 butir. Ini 4 memang harus 4 butir? Bisa sih, paling sedikit kita buat 2 telur seperti itu. Ya. Kemudian ada gula palem. Nah itu ada selai buah pala, kemudian ada susu bubuk. Terus ini tepung maizena dan tepung singkong. Oke. Kita pakainya tepung singkong ya. Siap. Nah proses pertama apa Bu? Ini harus diapain dulu? Oke, pertama mentega dan gula halus kita campur dulu di mixer ya. Ya Bu. Iya. 5 menit. Baru nanti dimasukkan. Kita masukkan telurnya satu persatu. Iya. Taruh di sini Bu. Iya. Berarti langsung keempat-empatnya langsung Iya, ya Bu ya? langsung dimasuk semua aja. Oke. Siap. Tinggal diaduk sampai rata. Iya. Oke, cukup karena dari tadi sudah. Nah, ini warnanya udah tercampur semua. Oke. Ini setelah sudah selesai, diapain lagi Bu? Oh, oke, kita masukin ke ini Cetakan. kertas segitiga dulu. Oh, iya, untuk untuk ini. membantu mencetaknya. Oke.
Saya yang pegangin, Bu. Oke, Ya. mari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bagian yang seru ini. Mencetak. Ini kita potong Gunting. ujungnya. Kan ada yang ujungnya ada yang warna silver itu loh, Bu. Nggak pakai kayak gitu itu. Itu mah untuk cetakan kue semprit seperti itu. Ini nggak pakai ya? Ini enggak, Langsung jadi di sini nanti tinggal diratain aja. Oh, ratanya pakai sendok ini? Iya. Oh, saya bantu, Bu ya? Boleh. Jadi ini langsung gini aja? Langsung diratain aja. Oh, oke. Ada yang lengket di sendok, terus permukaannya tidak padat. Ini baru nanti bisa diisi lagi gitu, Bu ya? Iya. Oke, Bu, ini sudah berapa menit? Oh, sudah 30 menit kita Oh, angkat ya. Oke. Pengen nyoba. Oke, kita taruh. Nah, duduk sini. Baunya enak. Ini boleh dicoba, Bu? Ayo, Boleh. panas nggak sih? Masih panas. Nyoba, boleh ya? Ini gimana, Bu, cara ngambilnya? Ini dulu aja. Oh, ini udah diambilin? Oke. Soalnya belum sah. Panas. Aku coba dikit dulu. Manis, renyah. Ini boleh dibawa pulang semua, Bu? Boleh. Bu, saya makan ya. Iya, silakan. Melihat potensi hasil bumi khas Indonesia, buah pala yang ternyata bisa diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Layaknya kita berbangga sebagai bangsa Indonesia, karena buah pala ini dulunya pada zaman VOC ketika kita melihat sejarah menjadi buah emas, menjadi primadona pada masa itu. Kita harus bangga dengan produk lokal buatan Indonesia. Kita akan berjumpa di episode berikutnya dengan cerita, dengan segmen yang lebih menarik dan juga beragam tentunya. Warga masyarakat yang asalnya punya pohon pala, ketika mereka butuh lahan untuk pembangunan rumah misalnya, itu pala itu salah satu yang dikorbankan. Jadi lahan-lahan yang masih ada yang tanaman palanya untuk dilestarikan. Pohon pala itu bukan hanya sekedar pohon penghasil buah yang kita tahu sudah banyak sekali manfaat dan gunanya, bahkan penjajahan Belanda itu sampai betah di Indonesia karena kita punya tanaman pala dan rempah-rempah lainnya.